untuk yang sudah subscribe. Semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Sore itu, cahaya matahari menembus kaca besar di belakang meja Hokage, memantulkan warna keemasan ke seluruh ruangan. Sarada duduk dengan kedua siku bertumpu di meja, memandang tumpukan dokumen yang seakan tak ada habisnya. Beberapa laporan misi sudah selesai ia tanda tangani, tapi ada satu map coklat yang membuatnya menghela napas panjang. Isinya adalah permintaan bantuan resmi dari Sunagakure. Pintu ruangan terbuka pelan. Kawaki masuk lebih dulu, langkahnya santai tapi matanya langsung melirik ke arah meja Sarada, seperti ingin tahu seberapa serius masalah kali ini. Jaket hitam tanpa lengan yang ia kenakan berayun pelan saat ia berjalan, tangan tetap di saku. Di belakangnya, Mitsuki melangkah dengan tenang, senyum tipisnya seperti biasa membuatnya terlihat seakan tidak pernah khawatir akan apapun. "Kalian tepat waktu," kata Sarada, nadanya tegas tapi sedikit lega. Ia mendorong map itu ke arah mereka. "Ada misi penting. Sunagakure meminta bantuan Konoha. Beberapa hari lalu, mereka mengirimkan shinobi untuk misi tertentu. Tapi tak satu pun kembali." Kawaki meraih map itu, membuka lembaran demi lembaran sambil mengangkat alis. "Tidak ada tanda-tanda mereka mati atau hidup?" Sarada menggeleng. Hilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Mitsuki meletakkan tangannya di dagu. Kedengarannya menarik sekaligus berbahaya. "Itulah kenapa aku ingin kalian berdua yang menanganinya," lanjut Sarada. "Kalian punya kecepatan dan kemampuan untuk menghadapinya." Kawaki menutup map itu, menghela napas. "Baik, berangkat kapan?" "Besok pagi, persiapkan diri kalian," jawab Sarada singkat. Namun saat suasana mulai tenang, telinga Kawaki sedikit bergerak. Ia menangkap suara napas yang terlalu dekat dari pintu. Matanya menyipit. Tanpa peringatan, ia meraih kunai dari pinggang dan melemparkannya ke arah sumber suara. Pintu terbuka lebar, dan dari sana Saruto terjatuh dengan ekspresi kaget, sekaligus kesal. "Aduh, Paman Kawaki, itu nyaris kena kepalaku." Sarada langsung berdiri, kedua tangannya bersedekap, tatapannya menusuk. "Saruto, kau menguping lagi?" Saruto bangkit sambil mengibaskan celananya pura-pura tak bersalah. "Aku cuma, penasaran. Kalian ngomongin misi penting kan? Siapa tahu aku bisa ikut membantu." Kawaki menatapnya dingin. "Tidak, ini misi yang terlalu berbahaya buat bocah sepertimu." "Aku bukan bocah, aku sudah bisa menguasai Chidori. Juganku aktif kapan saja aku mau, bahkan Mangekyo Sharinganku." "Berhenti." Sarada memotong, nadanya tegas seperti seorang guru yang sudah muak mendengar alasan muridnya. "Saruto, aku tidak akan mengizinkanmu ikut." "Tik." Saruto mengerucutkan bibirnya lalu menatap ke arah Mitsuki dengan tatapan memohon. "Mitsuki sama, bilang sesuatu dong. Aku ini kan cukup kuat." Mitsuki hanya tersenyum kecil seperti menikmati keributan ini. "Sebenarnya akan menyenangkan kalau kau ikut. Tapi, perintah Hokage tetap perintah." Saruto menghela napas panjang. "Aku janji nggak akan bikin masalah." "Tidak," kata Kawaki dan Sarada bersamaan, membuat Saruto sedikit terlonjak. "Kalau kau memaksa, aku akan menugaskanmu cuci piring di seluruh rumah makan di Konoha." Tambah Kawaki dengan nada datar membuat Mitsuki menahan tawa. Saruto hanya bisa menghela napas kesal. "Baiklah, tapi jangan nyesel kalau nanti kalian butuh bantuanku." Sarada mengangkat alis. "Pulanglah Saruto, dan latih dirimu. Kau ingin jadi kuat? Belajar disiplin dulu." Kawaki berjalan menuju pintu, Mitsuki mengikutinya sambil melirik Saruto sekilas, senyumnya misterius. Keesokan paginya, udara Konoha terasa sejuk. Matahari baru saja muncul dari balik pegunungan, sinarnya menimpa atap-atap rumah desa. Di gerbang Konoha, Kawaki berdiri dengan kedua tangan di saku menunggu Mitsuki yang datang sambil membawa sebuah kantong perbekalan di tangan kanannya. "Bawa cukup?" tanya Kawaki singkat. Mitsuki tersenyum tipis. "Cukup untuk perjalanan beberapa hari kalau kita hemat." Mereka berdua mulai berjalan keluar gerbang, tapi baru beberapa langkah, suara langkah kaki terdengar dari arah kanan. Saruto muncul sambil menyilangkan tangan di dada, ekspresinya campuran antara kesal dan menantang. "Kalian serius ninggalin aku di sini?" protesnya. Kawaki bahkan tidak melirik. "Kau tetap di sini, latih Susanoo-mu sampai sempurna." Saruto mengangkat alis.
Susanoo itu sudah hampir jadi. Lagian ayahku lagi pergi misi rahasia. Aku sendirian di rumah. Kalau kalian ajak aku kan lumayan ada hiburan. Bagus. Berarti kau punya waktu banyak untuk latihan. Jawab Kawaki sambil terus berjalan. Saruto berdecak kesal. Kalian ini kenapa sih? Aku ini muridmu, Paman Kawaki. Masa nggak percaya sama kemampuan murid sendiri? Kawaki berhenti sejenak menoleh dan menatap Saruto dengan tajam. Aku percaya kau punya kemampuan, tapi aku tidak percaya kau bisa menjaga nyawamu sendiri kalau terlibat masalah besar. Saruto terdiam, matanya sedikit menyipit, tapi tidak membalas. Di belakang mereka dari jauh, Saruto hanya menatap punggung dua orang itu sambil menyeringai. Kalau mereka pikir aku akan duduk diam di rumah, mereka salah besar. Mitsuki yang berjalan di sebelah Kawaki menoleh sambil tersenyum. Kau tahu, Saruto itu hebat. Dia cepat sekali menguasai jutsu, bahkan beberapa teknik yang kau ajarkan padanya sudah dia kuasai dalam waktu singkat. Justru itu masalahnya, balas Kawaki tanpa ragu. Kalau dia terus dipuji, dia makin besar kepala. Dia butuh tahu kalau dunia ini nggak seindah latihan di halaman rumah. Mitsuki terkekeh pelan. Kau memang keras kepala, tapi aku rasa suatu hari nanti dia akan melampaui kita. Kawaki menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke jalan di depan. Kalau dia mau melampaui kita, dia harus belajar dengan cara yang keras. Dan itu dimulai dari belajar menerima larangan. Mitsuki tidak menanggapi, hanya mengangkat bahu dan tetap tersenyum. Namun di kepalanya, ia merasa Saruto tidak akan tinggal diam. Bocah itu terlalu mirip gabungan sifat Boruto dan Kawaki sendiri. Keras kepala, cerdas, dan tidak mau kalah. Perjalanan ke Sunagakure memakan waktu 2 hari. Gurun luas membentang di depan mereka, angin panas berhembus pelan membawa butiran pasir. Kawaki dan Mitsuki tiba di gerbang desa pasir itu ketika matahari sudah tinggi di atas kepala. Beberapa jam perjalanan, Kawaki dan Mitsuki akhirnya memutuskan buat istirahat di sebuah rumah makan kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, tapi aromanya bikin perut keroncongan. Mereka pesan banyak makanan, mulai dari ramen, daging panggang, sampai teh hangat. Kawaki makan dengan lahap, sambil sesekali melirik Mitsuki yang makannya santai banget. Setelah selesai, Kawaki berdiri untuk membayar. Tapi begitu tangannya merogoh kantong, mukanya langsung berubah. Dia celingak-celinguk lalu ngerogoh kantongnya lagi, lebih cepat kali ini. Shh, duit kita hilang, katanya pelan, tapi nadanya jelas kesal. Mitsuki cuma mengedip pelan sambil meneguk tehnya. Kalau begitu kayaknya kita harus cuci piring. Kawaki langsung melotot. Serius? Gue nggak mau kerja beginian cuma gara-gara duit hilang. Tapi mau gimana lagi? Akhirnya mereka berdua berdiri di dapur rumah makan itu, nyuci tumpukan piring yang tingginya kayak menara kecil. Kawaki nyuci sambil ngomel-ngomel. Kalau ketemu yang ngambil duit ini, nanti kalau ketemu gue kasih pelajaran langsung. Kawaki terlalu sibuk marah-marah sampai tak sadar. Tapi Mitsuki punya cara lain melihat situasi. Begitu Kawaki masuk ke dapur untuk cuci piring, Mitsuki pura-pura keluar sebentar dengan alasan mencari air. Padahal dia menyusuri jalan kecil di samping warung. Di ujung jalan, matanya langsung menangkap sosok familiar sedang duduk santai di sebuah warung mie lain. Saruto. Bocah itu makan dengan lahapnya, mulutnya penuh mie, dan di depannya ada minuman dingin yang menguap segar. Uang yang dipakai, jelas sekali itu uang mereka. Mitsuki hanya berdiri di kejauhan, tersenyum tipis sambil bergumam dalam hati kalau ini akan menjadi rahasianya dulu. Tidak ada gunanya memberitahu Kawaki sekarang, biar saja nanti terbongkar sendiri. Selesai cuci piring, mereka lanjut jalan lagi. Kawaki masih kesal. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Gue nggak habis pikir, bisa-bisanya duit kita hilang. Padahal tadi aku ngerasa, Mitsuki motong. Mungkin kamu terlalu sibuk makan sampai nggak sadar. Kawaki langsung nyolot. Oh, jadi ini salahku? Gue makan biar ada tenaga buat misi Mitsuki, bukan buat jadi korban maling. Dari kejauhan ada sosok kecil yang nyengir lebar sambil mengintip dari balik pohon. Saruto. Dia duduk jongkok, memegang kantong koin sambil mikir dalam hati. Haha. Paman Kawaki sama Mitsuki nyuci piring, itu pemandangan langka. Pasti mereka lagi kesal setengah mati. Dia menahan tawa sambil terus menguntit mereka dari jarak aman. Saruto bahkan udah nyembunyiin cakranya, teknik yang dia pelajari langsung dari Kawaki sendiri. Tapi sialnya, seekor ular putih merayap di dahan Saruto bersembunyi. Ular itu mendekat dan melilit kakinya pelan.
Saruto yang awalnya berusaha tahan suara akhirnya nggak kuat dan teriak. Kawaki dan Mitsuki langsung berhenti melangkah. Kawaki memicingkan mata, lalu menatap ke arah pohon. Dan di sana, Saruto jatuh terguling dari dahan, mukanya pucat. Kawaki langsung maju sambil ngomel. Apa gua nggak bilang lo disuruh latihan di desa? Saruto buru-buru berdiri. Aku cuma mau ikut, aku nggak mau ketinggalan misi keren ini. Mitsuki menatap Kawaki sambil tetap tersenyum. Ini salahmu, kamu yang ngajarin dia cara nyembunyiin cakra. Jadi wajar kalau dia bisa ngikutin kita. Kawaki melipat tangan. Ini bukan misi main-main. Saruto nggak mau kalah. Kalau aku ikut, aku bisa bantu, aku udah kuat. Bahkan aku bisa melumpuhkan musuh dengan genjutsu. Mitsuki memandang ke arah Kawaki, nada suaranya tenang. Kalau begitu, biarkan saja. Anggap ini latihan lapangan, dia bisa belajar banyak. Kawaki menatap Saruto cukup lama, napasnya berat, lalu akhirnya mengangguk kecil. Baik, tapi kalau kau bikin masalah, aku sendiri yang akan nyeret kau pulang. Saruto langsung nyengir lebar, matanya berbinar. Siap, Paman Kawaki. Dan begitu saja, perjalanan mereka yang awalnya cuma berdua, sekarang bertambah satu anggota, yang jelas bakal bikin misi ini jadi lebih ribut dari yang dibayangkan. Beberapa hari perjalanan melewati gurun, akhirnya mereka tiba di titik tujuan. Dari kejauhan, tampak gumpalan asap dan debu berputar di tengah jalan desa. Lihat itu. Saat mereka mendekat, terlihat sosok berambut pirang, mengenakan jubah hitam dengan pedang kusanagi di punggungnya, sedang bertarung melawan beberapa shinobi Sunagakure. Tatapan Jugan Boruto menyala, gerakannya cepat dan tajam. Tosan! Teriak Saruto spontan. Boruto menoleh sebentar, lalu menangkis serangan kunai musuh sebelum menjawab. Kalian datang juga. Bagus. Mereka ini bukan diri mereka sendiri. Apa maksudmu? Tanya Kawaki sambil mengaktifkan karma. Mereka sudah terpengaruh Shinju. Pikiran mereka hilang. Yang tersisa cuma naluri untuk bertarung. Jelas Boruto cepat, lalu menangkis serangan lagi. Mitsuki menghela napas pelan. Kalau begitu, kita tak punya pilihan. Boruto memberi isyarat singkat. 6 orang, ambil 3 sisi, jangan sampai ada yang kabur. Tanpa membuang waktu, mereka berempat langsung bergerak. Saruto melesat ke depan, jugannya menyala, mengunci pergerakan 2 shinobi dan menjebak mereka dalam genjutsu Mangekyo Sharingan. Tubuh kedua shinobi itu membeku, mata mereka kosong. Kawaki memunculkan besi hitam dari karma, melesatkannya seperti tombak. 2 musuh yang mencoba mendekat, terpental keras, terhempas menabrak dinding rumah pasir. Mitsuki berubah ke mode Sage Ular, tubuhnya memancarkan aura hijau pucat. Seekor ular raksasa melilit 2 shinobi lain, lalu taringnya meneteskan racun yang membuat mereka kehilangan kesadaran. Boruto maju dengan kecepatan Hiraishin. Pedang kusanaginya memantulkan cahaya matahari saat menebas senjata lawan. Satu tebasan cepat memotong rantai senjata musuh, disusul tendangan yang menghantam dada shinobi itu hingga terpelanting. Tak butuh waktu lama, ke-6 shinobi Sunagakure itu terkapar di tanah, tak sadarkan diri. Saruto menoleh sambil tersenyum lebar. Gimana, keren kan? 2 lawan langsung kena genjutsu. Kawaki hanya mendengus. Jangan senang dulu, kita belum tahu seberapa besar masalah yang menunggu di depan. Boruto menghela napas. Kawaki benar, ini baru permulaan. Orang yang mengendalikan mereka pasti masih di sini. Kawaki hanya menggeram pelan sambil tetap menatap jalan di depannya. Di tangannya sebuah peta lusuh bergoyang tertiup angin. Mereka sudah hampir sampai di gerbang desa bunga, tapi aroma udara di sekitar terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara anak-anak bermain, bahkan dedaunan pun seperti enggan bergerak. Mitsuki melirik ke arah Kawaki dan berkata dengan nada pelan, "Kau juga merasakannya kan? Ada yang tidak beres di sini." Kawaki mengangguk singkat. Sejak tadi sudah kurasakan, desanya terlalu sunyi. Begitu melangkah masuk, pemandangan yang mereka lihat membuat keduanya menahan langkah. Jalan utama desa tampak sepi. Gerbang toko terbuka setengah. Kain tirai bergoyang dan kursi-kursi di teras rumah kosong seperti ditinggalkan terburu-buru. Bahkan bunga-bunga yang seharusnya mekar indah di setiap sudut desa terlihat layu, kelopaknya menghitam di tepinya. Mitsuki berjalan pelan, jarinya menyentuh kelopak bunga yang sudah kering. Bunga ini sepertinya mengering bukan karena musim, ada sesuatu yang menyerap hidupnya.
Kawaki mengangkat wajahnya, menatap lurus ke jalan tanah yang membentang di depannya. Udara desa bunga terasa berbeda, aromanya manis, bercampur wangi kelopak yang berterbangan di udara. Namun di balik keindahan itu ada hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun di sisi lain jembatan, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah terhenti sejenak. Sosok tinggi dengan jubah putih berlapis simbol kuno muncul dari balik reruntuhan, rambutnya panjang perak. Dua tanduk melengkung ke belakang, mata berwarna keemasan dengan pola aneh berputar seperti pusaran tak berujung. Itulah Sato, Otsutsuki kelas atas yang selama ini hanya menjadi bayangan di laporan rahasia Boruto. Boruto menatapnya tajam sambil mencengkeram gagadang pedang Kusanagi di punggungnya. Jadi, ini kau. Otsutsuki yang kuikuti jejaknya selama berbulan-bulan, ucapnya pelan, namun setiap kata mengandung amarah yang dingin. Sato tersenyum tipis, seolah kedatangan Boruto hanyalah hiburan. Kau sudah melacakku lama sekali, Uzumaki, tapi yang akan kau lihat hari ini adalah kelahiran kembali Shinju. Dan setelah itu, dunia ini hanya akan menjadi kebun bagi para dewa. Kawaki melangkah maju. Karma hitam di lengannya mulai merayap. Omong kosong, satu langkah saja dan aku akan menghancurkanmu di tempat. Mitsuki berdiri di sisi lain, tersenyum tipis meski matanya tajam. Tiba-tiba, Sato mengangkat tangannya dan tanah di bawah mereka pecah. Dari dalam retakan muncul duri-duri kristal cakra raksasa yang melesat seperti tombak. Boruto, Kawaki, dan Mitsuki langsung bergerak, tapi Sato sudah melayang di udara menciptakan pusaran energi yang meledak di tengah lapangan, menghantam mereka bertiga sekaligus. Ledakan itu membuat Saruto yang masih memegangi perutnya terlempar ke belakang. Luka sebelumnya belum pulih, dan darah segar kembali mengalir di sudut bibirnya. Pertarungan pun pecah. Kawaki melesat lebih dulu, Doi Kukutonnya memanggil kubus hitam besar yang menabrak Sato. Tapi dengan sekali gerakan tangan, Sato memecahnya menjadi butiran debu. Mitsuki melepaskan ribuan ular dari tangannya, mencoba membelit tubuh Otsutsuki itu. Namun Sato memanggil bilah cahaya yang memotong semuanya dalam sekejap. Boruto menyerbu dari belakang, jugan di matanya bersinar tajam. Lalu Rasengan Uzuhiko melesat, menghantam perisai cakra Sato yang berputar seperti pusaran air. 3 lawan 1, tapi tetap saja Sato membuat mereka terpojok. Tubuh Boruto terhempas menghantam tanah, napasnya terengah. Kawaki berlutut, darah menetes di keningnya. Mitsuki mulai kehabisan cakra setelah berkali-kali menahan serangan jarak jauh yang hampir memutuskan tubuh mereka. Sato melangkah mendekat, cahaya di telapak tangannya membentuk tombak suci. Berakhirlah di sini. Saruto yang melihat itu tiba-tiba menggertakkan gigi. Rasa sakit di tubuhnya perlahan tenggelam, digantikan oleh amarah murni yang membara di dadanya. Jugan di mata kanannya menyala liar dan Mangekyo Sharingan di mata kirinya mulai berputar cepat. Cakra besar yang tak terkendali meluap keluar membuat udara bergetar. Dari balik tubuhnya perlahan muncul bayangan raksasa, wujud Susanoo legendaris. Bukan Susanoo biasa, ini memiliki aura kuno, berwarna biru gelap bercampur ungu, dengan wajah menyerupai samurai kuno bertanduk emas. Mata Susanoo itu berkilau ganas, seolah memiliki kesadaran sendiri. "Jangan sentuh mereka," teriak Saruto, suaranya menggema seakan disuarakan bersama oleh Susanoo itu. Sato berhenti sejenak lalu tersenyum tipis. Susanoo-nya langsung mengayunkan pedang raksasa, membelah udara dan menciptakan gelombang energi yang memotong hutan di belakang Sato. Otsutsuki itu terpaksa membentuk perisai ganda, namun retakan langsung muncul di permukaannya. Tak mau kalah, Sato mengangkat tangannya ke langit, memanggil makhluk dari dimensi dewa. Sosok raksasa mirip naga bertanduk. Tubuhnya transparan seperti kristal dengan sayap panjang yang menutup langit. Raungan makhluk itu membuat tanah berguncang. Pertarungan berubah menjadi bentrokan dua raksasa. Susanoo Saruto melesat, menahan serangan naga dewa itu dengan pedangnya. Setiap tebasan menciptakan ledakan yang membuat kawah di tanah. Boruto, Kawaki, dan Mitsuki bangkit kembali, ikut menyerang dari bawah, memotong jalur cakra Sato agar Susanoo bisa menekan. Akhirnya, Susanoo Saruto menghantam pedang terakhirnya, membelah naga itu menjadi cahaya, lalu menembus tubuh Sato.
Ledakan cakra biru ungu melahap seluruh area. Saat debu mereda, Sato sudah tergeletak, tak bergerak. Tubuhnya mulai pecah menjadi partikel cahaya. Boruto, Kawaki, dan Mitsuki berdiri dengan napas berat, menatap Saruto yang perlahan jatuh terduduk, Susanoo-nya menghilang. Saruto hanya tersenyum lemah sebelum pingsan, sementara misi mereka akhirnya berakhir dengan kemenangan.